Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Upah lawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Upah lawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Di tengah gelombang lautan, digoncang ombak angin taufan, Tuhan berfirman, berhentilah sekarang, dan laut pun jadi tenang. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Semua sujud di bawah kakinya. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Mari datang sujud menyembahnya. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Semua sujud di bawah kakinya. Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Mari datang sujud menyembahnya. Mari datang sujud menyembahnya. Mari datang sujud menyembahnya. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan juga guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang ketaatan bangsa Israel. Karena mereka mau taat melakukan peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, mereka mendapatkan keselamatan.
Adik-adik, siapa di antara kalian yang mengetahui oleh karena siapakah bangsa Israel bisa menetap di tanah Mesir? Jawabannya adalah oleh karena satu orang yang bernama Yusuf. Seperti yang kalian sudah ketahui ceritanya. Karena iri dan membenci Yusuf, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke seorang pedagang Ismail. Oleh pedagang Ismail itu, Yusuf dijual ke kepala pengawal raja di Mesir yang bernama Bapak Potifar. Setelah beberapa waktu Yusuf dipercaya bekerja di rumah Bapak Potifar, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara oleh Bapak Potifar. Karena Yusuf dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik oleh istri Bapak Potifar. Padahal Yusuf tidak melakukannya, adik-adik. Dengan kata lain, Yusuf dihukum dan harus masuk ke dalam penjara sekalipun Yusuf tidak bersalah. Tetapi adik-adik, inilah jalan yang harus Yusuf jalani, yang harus Yusuf lalui agar rencana Allah dalam kehidupan Yusuf yang sudah Allah sampaikan melalui mimpinya dapat digenapi dan terjadi. Setelah beberapa waktu Yusuf ada di penjara, oleh karena hikmat Allah, Yusuf berhasil mengartikan mimpi Raja Firaun. Lalu Yusuf dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi wakilnya Raja Firaun. Lalu seperti mimpi Raja Firaun, terjadilah 7 tahun masa kelimpahan. Setelah itu datanglah 7 tahun masa kelaparan di seluruh bumi, bukan hanya di negeri Mesir saja, termasuk di tanah Kanaan tempat keluarga dari Yusuf tinggal. Akhirnya Bapak Yakub, ayah dari Yusuf, mengutus 10 orang saudara Yusuf pergi ke tanah Mesir membeli gandum. Terjadilah pertemuan antara Yusuf dan kakak-kakaknya, dan pada saat itu digenapilah rencana Tuhan yang sudah disampaikan dalam mimpinya Yusuf. Saudara-saudara Yusuf menyembah kepada Yusuf. Kemudian dengan izin dari Raja Firaun, Yusuf mengajak semua keluarganya untuk pindah ke tanah Mesir. Mereka bertempat tinggal di tanah Goshen. Pada saat itu ada 70 jiwa yang pindah ke tanah Mesir, adik-adik. Ada satu catatan yang perlu kita ketahui. Dalam perjalanan Bapak Yakub dari tanah Kanaan menuju tanah Mesir, Allah berjanji kepada Bapak Yakub, Allah akan menyertai Bapak Yakub di tanah Mesir, dan Allah berjanji membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar di tanah Mesir. Tahun demi tahun berlalu, Yusuf dan semua keluarganya sudah meninggal, dan janji Allah terhadap Bapak Yakub digenapi. Bangsa Israel beranak cucu, bertambah-tambah banyak jumlahnya, berlipat kali ganda, sehingga bangsa Israel itu memenuhi negeri Mesir. Lalu bangkitlah seorang raja di Mesir, raja yang tidak mengenal Yusuf, raja yang sangat jahat, adik-adik. Raja ini sangat khawatir melihat pertambahan jumlah bangsa Israel sangat banyak di Mesir. Itu sebabnya raja ini berusaha melakukan berbagai macam cara agar bangsa Israel tidak bertambah banyak di Mesir. Tetapi semua usaha yang dilakukannya gagal. Kenapa, adik-adik? Karena Allah sudah berjanji kepada Bapak Yakub. Setiap rencana, setiap janji yang sudah Allah katakan kepada anak-anaknya, tidak mungkin ada orang yang bisa menggagalkannya. Saya ulang, setiap rencana yang sudah Allah rancangkan untuk setiap anak-anaknya, tidak mungkin ada orang atau siapapun yang bisa menggagalkannya. Nah, yuk kita sama-sama mendengar apa aja sih yang dilakukan oleh Raja Firaun ini. Ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, Raja Firaun memerintahkan 2 orang bidan untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari orang Israel yang lahir. Tetapi 2 orang bidan itu menolak untuk melakukannya. Yang kedua, Raja Firaun memerintahkan seluruh rakyatnya untuk membuang bayi laki-laki orang Israel ke Sungai Nil. Sungguh kejam bukan, adik-adik, Raja Firaun ini? Dan usaha yang ketiga yang dilakukan adalah
Raja Firaun memerintahkan orang Israel untuk melakukan kerja paksa atau kerja rodi di bawah pengawasan pengawal-pengawal kerja rodi, adik-adik. Nah, dengan kata lain, bangsa Israel harus menjadi budak bagi bangsa Mesir. Bangsa Israel sangat menderita karena setiap hari mereka harus bekerja keras dari pagi hingga petang. Mereka harus mengangkat batu-batu yang sangat berat. Mereka harus mengangkat kayu-kayu yang sangat berat. Bahkan mereka harus membuat sejumlah batu bata setiap harinya. Jika mereka beristirahat, jika mereka ketahuan beristirahat sebentar saja, maka pengawal-pengawal kerja rodi itu akan memarahi mereka, bahkan memukul mereka. Bertahun-tahun bangsa Israel harus menjadi budak bangsa Mesir, sampai akhirnya Raja Firaun yang mengusulkan perbudakan itu meninggal dunia. Tetapi perbudakan terhadap bangsa Mesir tetap berlanjut. Sampai di satu titik bangsa Israel sudah tidak tahan lagi. Mereka sepakat untuk berdoa minta tolong kepada Tuhan. Mereka berdoa, ya Tuhan, tolonglah kami. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari perbudakan bangsa Mesir. Kami sudah tidak tahan lagi, ya Tuhan. Adik-adik, Allah mendengar doa orang-orang Israel. Lalu Allah memilih Musa dan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, memimpin bangsa Israel bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Adik-adik, selanjutnya atas perintah dari Tuhan, Musa ditemani oleh kakaknya yang bernama Harun menghadap Raja Firaun, meminta izin kepada Raja Firaun agar bangsa Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir. Tetapi Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Adik-adik, seperti yang kalian tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Bukan hanya Allah tahu setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun orang di sekeliling kita tidak ada yang tahu. Tetapi Allah juga mengetahui hal-hal apa yang belum terjadi di depan kita, apa yang akan besok, apa yang akan terjadi esok hari, minggu depan, bulan depan, bahkan bertahun-tahun di depan kita. Allah sudah mengetahuinya. Itu sebabnya ketika Allah memilih dan mengutus Musa untuk pergi menghadap Firaun, Allah pun sudah tahu bahwa Raja Firaun tidak akan mudah mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Karena itu adik-adik, Allah sudah menyiapkan 10 hukuman untuk bangsa Mesir karena Raja Firaun menolak untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa sajakah 10 hukuman itu, adik-adik? Kalian bisa membacanya dalam kitab Keluaran pasal 7 mulai ayat 14 sampai kitab Keluaran pasal 11. Saya akan menyebutkan secara singkat saja ke-10 hukuman atau 10 tulah yang Allah persiapkan untuk bangsa Mesir. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, Mesir dipenuhi oleh katak. Yang ketiga, Mesir dipenuhi oleh nyamuk. Yang keempat, Mesir dipenuhi oleh lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, penyakit barah. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, Mesir dipenuhi oleh belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Dan yang kesepuluh, kematian anak sulung. Adik-adik, karena Allah mengetahui bahwa Raja Firaun ini pasti tidak akan mengizinkan berkeras hati, itu sebabnya Allah menyediakan 10 tulah ini. Tetapi Allah kita adalah Allah yang adil. Sebelum Allah melaksanakan hukuman ini, Allah selalu memerintahkan Musa untuk memberitahukannya terlebih dahulu kepada Raja Firaun hukuman apa yang akan mereka terima jika mereka tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Kurang lebih seperti ini percakapan antara Musa dan Raja Firaun. Musa menghadap Raja Firaun, ya Tuanku Raja, izinkanlah kami untuk mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir.
karena bangsa Israel akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kepada Allah kami di padang gurun 3 hari perjalanan dari tanah Mesir ini. Lalu Raja Firaun jawab, aku gak kenal sama Tuhanmu. Aku gak akan mengizinkan orang-orang Israel untuk keluar dari Mesir. No, no, no. Begitu kata Raja Firaun, adik-adik. Lalu Musa berkata, baik, kalau Raja Firaun tidak mengizinkan, maka Allah akan memberikan hukuman. Allah akan menulai bangsa Mesir dengan pertama, apa tadi adik-adik? Air menjadi darah. Lalu Raja Firaun berkata, siapa takut? Gitu mungkin ya adik-adik. Lalu sebagai catatan adik-adik, tulah yang ke-1 dan yang kedua, para ahli-ahli Mesir juga bisa melakukannya dengan mantra-mantra mereka. Itu sebabnya Raja Firaun mengeraskan hatinya. Perbedaannya adalah para ahli-ahli di Mesir itu hanya bisa mengeluarkan kata-kata dari perairan yang ada di Mesir, tetapi mereka tidak bisa menghilangkannya. Itulah perbedaan dari kuasa Tuhan dengan kuasa ahli-ahli di Mesir. Adik-adik, saat tulah yang kedua kata, ketika Raja Firaun merasa sudah angkat tangan gitu ya, sudah merasa aduh terlalu berat ini ya hukumannya yang mereka terima. Bayangkan adik-adik, kata-kata memenuhi seluruh tanah Mesir itu. Kata-kata itu naik di meja-meja, bahkan kata-kata itu masuk di semua tempat tidur orang-orang Mesir, bahkan naik di badan orang-orang Mesir itu. Betapa mengerikannya keadaan pada saat itu. Akhirnya Raja Firaun memanggil Musa. Musa, tolong kamu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghentikan hukuman ini. Besok aku akan mengizinkan orang Israel untuk keluar untuk beribadah kepada Tuhanmu. Begitu kata Raja Firaun. Baik, lalu Musa berdoa kepada Tuhan, dan saat Musa berdoa kepada Tuhan, pada saat itulah semua kata-kata yang ada di Mesir mati lenyap. Hebat sekali ya, kuasa Tuhan kita, kuasa Allah kita. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah kita, adik-adik. Dan tetapi adik-adik, tahukah kalian, Raja Firaun tidak menepati janjinya. Saat Musa datang untuk meminta izin mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Raja Firaun berkata, tidak, aku gak jadi mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Banyak sekali pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Aku tidak mengizinkan mereka. Lalu Musa berkata, oke, kalau gitu Allah akan mendatangkan hukuman lagi atas bangsa Mesir, yaitu tulah yang ketiga. Apa adik-adik tadi? Mesir dipenuhi oleh nyamuk. Modalnya hanya tongkatnya yang ada di tangan Bapak Harun. Allah memerintahkan Harun memukulkan tongkatnya di debut tanah. Saat itu juga debut tanah itu berubah menjadi nyamuk, dan nyamuk itu memenuhi seluruh Mesir. Semua orang Mesir dihinggapi oleh nyamuk. Dan seperti yang sebelumnya, ketika Raja Firaun ngerasa nyerah deh, aku nyerah deh gitu ya, terlalu berat hukuman yang kami terima. Dia panggil lagi Musa. Dia berkata lagi, Musa, tolong kamu berdoa supaya Tuhan menghentikan hukuman ini. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Tetapi setelah Raja Firaun merasa lega, tidak ada lagi hukuman yang mereka terima, Raja Firaun kembali tidak menepati janjinya. Itulah yang terjadi hingga tulah yang ke-9, adik-adik. Dan ketika Allah akan melaksanakan tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, Allah memberikan beberapa peraturan kepada bangsa Israel untuk bangsa Israel lakukan agar bangsa Israel terhindar dari hukuman Allah yang ke-10 ini, yaitu kematian anak sulung. Para peraturannya dapat kita baca bersama-sama di kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 13. Nanti kita akan membaca 3 ayat terakhir saja. Saya akan menceritakan begini peraturan yang Allah perintahkan agar dilakukan oleh bangsa Israel.
Allah memerintahkan bangsa Israel pada bulan yang pertama, pada tanggal yang ke-10, agar mereka mengambil seekor anak domba atau seekor anak kambing. Anak kambing atau anak dombanya harus yang jantan, umurnya 1 tahun dan dalam keadaan yang sehat. Orang Israel harus mengurung binatang itu selama 4 hari, dari hari yang ke-10 sampai hari yang ke-14. Karena pada hari yang ke-14 Allah akan melaksanakan hukuman yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Pada hari yang ke-14 mereka harus menyembelih binatang tersebut, lalu mengambil darah dari binatang itu sedikit, mengoleskannya ke 2 tiang pintu rumah mereka dan ke ambang pintu rumah mereka. Dan mereka harus memanggang daging dari binatang itu, lalu memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur yang pahit. Apalagi peraturan yang selanjutnya Allah katakan kepada mereka, yuk kita baca sama-sama di Keluaran pasal 12 ayat 11 sampai 13. Keluaran pasal 12 ayat 11 sampai 13. Ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Adik-adik, dan benar, pada hari itu, pada tanggal 14 bulan yang pertama, Allah lewat di tanah Mesir. Terdengarlah tangisan dan kesedihan di seluruh tanah Mesir, di setiap rumah orang Mesir, karena ada kematian anak sulung di setiap rumah mereka. Dan sebaliknya adik-adik, karena orang Israel mau melakukan setiap peraturan yang Allah berikan dengan benar, dengan tepat, dengan rela hati, maka mereka bisa memperoleh perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Adik-adik, hal ini juga berlaku juga untuk kita, karena Allah yang disembah oleh orang-orang Israel pada saat itu adalah Allah yang sama yang kita sembah pada hari ini. Jika kita mau melakukan setiap peraturan yang diberikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Saya akan memberikan 3 contoh peraturan. Yang pertama, peraturan dari Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang kedua, peraturan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, peraturan yang ada di rumah kalian. Kita mulai dengan peraturan yang pertama. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Allah memberikan peraturan ini agar kita mau belajar hormat kepada papa mama. Kita mau nurut sama nasihat papa mama. Dan Allah berjanji saat kita taat melakukannya, Allah akan memberikan umur yang panjang kepada kita. Artinya apa adik-adik? Allah akan menyertai setiap langkah hidup kalian. Allah akan melindungi kalian. Allah akan memberikan kesehatan kepada kalian. Allah akan memberikan hikmat kepandaian di saat kalian bersekolah. Bahkan penyertaan Allah akan tetap berlanjut hingga kalian dewasa. Apapun yang kalian kerjakan, Allah akan membuatnya berhasil. Seperti Allah sudah menyertai Yusuf, adik-adik. Jadi, peraturan yang Allah berikan untuk kita bukan untuk supaya kita ini sulit,
susah atau menjadikan beban dalam hidup kita, tetapi setiap peraturan yang diberikan oleh Allah demi kebaikan dan keselamatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Contoh yang kedua, tahukah kalian kenapa kita harus taat pada peraturan lampu lalu lintas yang ada di jalan? Pada saat lampunya menyala merah, kita harus stop, berhenti. Pada saat lampunya menyala hijau, kita boleh berjalan kembali. Kenapa adik-adik? Betul sekali, agar kita terhindar dari tabrakan, agar kita terhindar dari kecelakaan adik-adik. Jadi peraturan ini dibuat bukan untuk menghambat perjalanan kita karena kita harus berhenti saat lampunya menyala merah, tetapi untuk kebaikan kita, agar kita terhindar dari kecelakaan, untuk keselamatan kita sendiri adik-adik. Contoh yang ketiga adalah peraturan yang ada di rumah. Mungkin kalian sudah sangat sering mendengar nasihat peraturan yang papa mama katakan ini. Nyo, nih kamu selesaikan dulu belajarmu karena besok ada ulangan. Setelah itu baru kamu boleh main handphone. Menurut adik-adik, kenapa papa mama berkata seperti itu? Karena papa mama tahu adik-adik, saat kalian sudah bermain handphone, kalian akan jadi lupa waktu. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Tahu-tahu sudah jam 10 kalian lihat. Kalau sudah jam 10, kira-kira kalian bisa belajar dengan baik atau tidak? Pikiran kalian masih fresh atau enggak? Atau kalian sudah ngantuk? Kalian mungkin bisa belajar, tapi belajar ala kadarnya. Mungkin kalian belajar sambil tiduran, akhirnya kalian tertidur sambil megang buku. Adik-adik, apakah kalian bisa mengerjakan ulangan di esok harinya? Apakah mungkin nilai kalian bisa baik? Lebih baik mana nilai yang kalian dapatkan? Ketika kalian belajar terlebih dahulu lalu bermain handphone, atau bermain handphone dulu lalu belajar ala kadarnya? Tentunya kalian akan mendapatkan nilai yang lebih baik saat kalian belajar terlebih dahulu baru kemudian bermain handphone. Jadi peraturan yang papa mama berikan kepada kalian ini adalah untuk kebaikan kalian sendiri. Adik-adik, dari 3 contoh ini kita bisa tahu bahwa pesan firman Tuhan hari ini adalah agar kita mau belajar untuk melakukan peraturan yang diberikan kepada kita dengan rela hati. Karena setiap peraturan yang dibuat itu hanya untuk kebaikan kita semata. Dan saat kita mau taat melakukannya, Tuhan akan memberikan perlindungan dan keselamatan untuk kita semua. Siapa di antara kalian yang mau jadi anak-anak, yang mau taat melakukan setiap peraturan? Lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akhiri firman sampai di sini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang adil, dan terlebih lagi Engkau sangat mengasihi kami. Karena itu Bapa, kami mau belajar untuk melakukan setiap peraturan yang diberikan kepada kami. Sekalipun terkadang tidak mudah, tetapi kami tahu saat kami mau taat, Engkau akan melindungi kami dan Engkau akan menuntun kami di jalan keselamatan-Mu. Kiranya setiap firman yang sudah kami dengar pada hari ini bisa tertanam dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Sampai ketemu kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhan, terima kasih telah memberkati ibadah kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.